Citra Uni Eropa menguat di Asia Tenggara tapi tidak di Indonesia. Citra Uni Eropa di Asia Tenggara meningkat dalam setahun terakhir, termasuk reputasinya sebagai pengusung perdagangan bebas dan hukum internasional. Menurut laporan survei The State of Southeast Asia 2023 yang diterbitkan akhir pekan ini, Brussels mengokohkan posisinya sebagai pihak ketiga yang dipilih oleh negara-negara Asia Tenggara di tengah persaingan Amerika Serikat. Dengan China di kawasan ini, kepercayaan pada UE sebagai aktor ekonomi dan politik juga tumbuh, kata laporan itu. Hampir 43% responden di kawasan Asia Tenggara lebih memilih UE sebagai mitra alternatif, jauh di atas Jepang, Inggris, dan India. Dengan latar belakang persaingan AS, China, ASEAN perlu memperluas pilihan strategisnya, kata Melinda Martinus, peneliti utama di Pusat Studi ASEAN. Igor Drismans, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, mengaku senang melihat hasil ini. Persepsi ASEAN yang kian positif terhadap UE menurut saya adalah hasil dari konsistensi dan prediktabilitas kami selama puluhan tahun yang berpihak kepada hukum internasional dan multilateralisme, ujar Drismans kepada Dewi. Seperti kita orang-orang Asia Tenggara ingin hidup di dunia berbasis aturan multilateral di mana hak asasi manusia dan hukum internasional ditegakkan. Popularitas UE tampaknya meningkat paling cepat di beberapa negara di Asia Tenggara. Laos contohnya, pada tahun lalu hanya sepertiga warga Laos yang yakin bahwa UE akan melakukan hal yang benar dalam berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan kepemerintahan global. Kepercayaan terhadap UE juga meningkat secara dramatis di antara warga Kamboja. Hampir 4/5 warga Kamboja memilih UE sebagai pihak ketiga utama di tengah persaingan AS China. Seon Sam, analis kebijakan di Royal Academy of Cambodia, menganggap ini terjadi diantaranya karena UE menjadi importir utama barang-barang Kamboja. Selain itu, hubungan yang lebih baik juga tercipta setelah Kamboja memegang kursi kepemimpinan ASEAN pada tahun lalu, di mana Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dipuji karena mendukung sikap Barat dalam invasi Rusia ke Ukraina. Namun demikian, citra UE tampaknya telah menurun di Malaysia dan Indonesia. Di kedua negara ini, rencana UE untuk menghentikan impor minyak kelapa sawit dan mengubah aturan lingkungan tentang impor dituding akan sangat merugikan industri pertanian lokal di kedua negara. Indonesia dan Malaysia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dua negara ini juga telah menuntut Brussels ke hadapan sidang WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, atas masalah ini. Hampir setengah dari responden Indonesia pada survei kali ini memilih tidak percaya atau kurang percaya bahwa UE akan melakukan hal yang benar untuk berkontribusi pada perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan kepemerintahan global. Jumlah ini naik dari sepertiga responden pada tahun lalu. Di Malaysia dan Indonesia, masalah kelapa sawit masih serius dan sepertinya tidak akan membaik dalam waktu dekat, ujar Birgit Walsh, analis di Institut Riset Asia di Universitas Nottingham. Ia juga menambahkan bahwa ada anggapan yang mendalam di mana Barat dipandang menargetkan negara-negara Muslim dan memaksakan nilai-nilainya dengan cara yang munafik, tambah Walsh. Menurutnya, UE perlu benar-benar mempertimbangkan betapa merusaknya diskriminasi aturan minyak sawit dalam hubungannya dengan Indonesia dan Malaysia.